persiapan SKD aku 1,5 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus CPNS di formasi tahun 2019. Dan kali ini aku mau sharing tentang persiapan ujian SKD. Nah, aku termotivasi sekali bikin video ini karena banyak teman-teman yang kirim DM ke aku nanya tentang pertanyaan seputar persiapan SKD yang pada intinya nih aku rangkum aja ya beberapa pertanyaannya. Ada yang nanya berapa lama waktu belajar perharinya, terus persiapan belajarnya berapa bulan, sistem belajarnya kayak gimana, terus belajar materinya tuh dari mana, bagi tips belajarnya dong kak. Nah, kurang lebih seperti itu ya DM-DM yang masuk. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan informasi dan aku juga lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Subscribe sekarang ya. Dan sharing kali ini juga bakalan menggambarkan cara aku untuk mengejar passing grade. Jadi, buat yang baru nyoba seleksi, ini penting banget sih. Nah, aku ingetin lagi nilai ambang batas untuk SKD tahun ini. Dari TWK itu 65, dari TIU 80, dan TKP 166. Yang kalau di total semuanya nilai ambang batasnya menjadi 311. Dengan jumlah soalnya 110 dan waktu 100 menit. Cukup tinggi ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi tujuan untuk lulus sampai akhir nggak cuman memenuhi nilai ambang batas aja. Kalian harus jadi top skor SKD atau minimal 3 teratas untuk bisa maju ke tahap SKB gitu. Dan ini dia cara persiapan aku tahun lalu. Nah, langkah pertama, teman-teman coba untuk cari tahu dan pahami materi soal yang akan diujikan di SKD tahun ini. Kemudian yang kedua, teman-teman coba bikin target skor yang pengen dicapai di ujian SKD yang akan membuat teman-teman maju ke ujian SKB nanti. Nah, ini contohnya kertas target skor yang aku buat 1 tahun yang lalu. Ini aku buat H-23. Terlambat banget sih ya untuk membuat target di H-23, cuman aku baru sadar kalau aku butuh target skor kayak gitu waktu tahun lalu. Dan aku pengen mencapai 400 gitu. Dengan rincian TWK 100, aku harus bisa menjawab 20 soal dengan benar, TIU 150, kemudian TKP juga 150 gitu. Aku rinci soal yang benarnya harus 30 soal gitu. Kalau TKP aku nggak tahu kenapa nggak aku kasih berapa banyak soal yang harus aku jawab gitu. Tapi kurang lebih berarti sama kayak TIU ya, 30 soal. Nah, aku sarankan teman-teman untuk membuat target skor yang sebisa mungkin teman-teman raih gitu. Jadi maksud aku, buatlah strategi untuk menciptakan skor yang tinggi dengan memahami kemampuan diri gitu. Di materi mana yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan skor dan menutupi kekurangan skor dari materi yang lain. Nah, gimana sih Kak memilih materi yang bakalan jadi pendongkrak skor kita, sedangkan di setiap materi itu rasanya biasa aja gitu ya, nggak ada yang kelihatan gampang gitu. Apalagi yang baru pertama kali ikutan CPNS. Jadi, aku sarankan mulailah dari materi yang kalian suka, yang pembahasan soalnya juga mudah dipahami, yang lebih cepat dipahami gitu. Jadi itu biasanya jadi pendongkrak dari skor kalian, karena kalian lebih cepat ngertinya. Nah, tahun lalu tuh aku merasa lemah di TWK karena setiap tryout TWK aku tuh mentok di 100 gitu, nggak pernah lebih gitu. Jadi aku simpulkan aku lemah di TWK. Dan aku suka TIU, aku lebih suka hitung-hitungan daripada hafalan. Jadi aku maksimalkan di TIU dan alhamdulillah skor yang aku targetkan ini terrealisasi gitu ya. Memang aku dapat TIU-nya sampai 150, cuman salah 5 soal seperti itu. Dan kalau TKP sendiri ini bukan hafalan, bukan hitungan, ini tentang kepribadian yang harus terus dilatih kayak gitu. Nah, jadi skor target ini merupakan strategi aku juga untuk menciptakan skor SKD yang tinggi. Nah, aku sarankan juga teman-teman membangun strategi teman-teman sendiri, sesuaikan dengan kemampuan diri. Yang aku kasih tahu itu tadi cuma contoh aja, mau targetnya diratain, mau dimaksimalkan, itu bebas ya.
Ingat kalau strategimu yang akan menyelamatkanmu. Persiapan belajar aku menuju SKD itu sekitar 2 bulan dari awal tahun sampai akhir Februari. Kemudian aku waktu belajar perharinya itu nggak banyak, tapi aku usahakan untuk konsisten belajar setiap hari dan memahami materi-materi yang belum aku pahami, seperti itu. Aku mulai belajar jam 2:30 subuh sampai 3:30 subuh. Itu adalah golden time buat aku karena suasananya hening gitu ya, jadi materinya lebih mudah terserap dan lebih fokus juga. Kemudian aku sempatkan belajar di sela-sela istirahat kantor sekitar 15 menit mengerjakan 1-2 mini tryout di platform pembelajaran online. Jadi aku tuh kalau main handphone pas istirahat tuh itu bukan lagi scroll Instagram, tapi aku lagi ngerjain soal. Dan ketika pulang kantor itu kan kondisinya lelah. Aku nggak maksain belajar yang belajar banget, tapi aku belajar ringan aja dengan nonton video YouTube soal dan pembahasan tanpa nulis-nulis sih. Jadi ketika aku bangun subuh itu, aku review kembali apa yang udah aku tonton di YouTube, kemudian soal-soal yang udah aku jawab di mini tryout gitu, aku tuangkan lagi dalam bentuk latihan soal yang aku tulis gitu. Dan aku ulang-ulang konsistensi belajar aku ini selama 2 bulan gitu. Dan aku belajar materinya dalam satu hari itu nggak acak gitu ya, nggak TIU, TKP, TWK aku belajar dalam satu hari itu nggak, tapi aku kayak 2 hari belajar TKP, 2 hari kemudian aku belajar TIU, 2 hari kemudian aku belajar TWK, kemudian aku try out, seperti itu. Nah, selanjutnya lakukan TO berkala. TO ini berguna banget untuk mengevaluasi seberapa jauh kemampuan kita dalam menjawab soal dalam bentuk yang lengkap gitu ya. Apalagi sekarang banyak banget platform online gitu ya yang udah menyediakan soal dengan jumlah 110 dan udah ada timer waktunya juga. Dan aku pun melakukan itu. Jadi aku punya jadwal TO di setiap hari Minggu saat aku libur, dan aku memposisikan diri aku seakan-akan aku sedang ujian SKD gitu. Jadi aku cari waktu yang benar-benar kondusif, hening, dan gak ada yang ganggu gitu. Nah, kesalahan-kesalahan di tryout bisa jadi bahan untuk belajar kita di hari selanjutnya. Misalnya TWK-nya banyak salah nih, berarti porsi belajar TWK-nya ditambahkan, seperti itu. Dan kalau misalnya lebih dari target yang udah kita buat, itu tinggal dipertahankan aja, namun tetap belajar secara konsisten, tetap dikasih porsi belajarnya juga gitu. Dan yang terakhir, ini paling penting dari persiapan ujian SKD yang aku lakukan, yaitu rutin berdoa, karena cuman yang maha sempurna yang bisa menutupi kekurangan kita pada proses persiapan SKD maupun saat ujian SKD-nya. Nah, itu persiapan SKD aku 1,5 tahun yang lalu. Mungkin terdengar sederhana, tapi setiap orang punya tantangan masing-masing untuk meluangkan waktu belajar. Dan yang harus selalu teman-teman ingat, saingan teman-teman tuh bukan jutaan pelamar di luar sana, tapi saingan kalian tuh diri kalian sendiri. Lawan rasa malas, rasa jenuh atau bosan belajar, jadikan tujuan dan target sebagai pendorong untuk terus belajar dan mewujudkan mimpi menjadi CASN 2021. Nah, aku rangkumkan secara singkat persiapan SKD aku di sini. Dan sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan aku posting di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Follow Instagram aku juga ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!